Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, praktikum kita selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff 2. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada 3 buah R dan 2 buah sumber tegangan. Ini merupakan bentuk rangkaian satu loop. E1-nya bernilai 6 volt, E2-nya 3 volt. Nah, langkah pertama kita ukur dulu berapa besar tegangan E1. Selanjutnya berapa besar tegangan E2. Nah, kita mulai dari E1. Ini dia E1. Kita ukur dari ujung sampai ke ujung dan baca berapa besar tegangan E1-nya. Ini batas ukurnya sebesar 10 volt DC. Nah, silakan dibaca berapa besar tegangannya. Yang diperhatikan yang garis warna hitam. Garis warna hitam ini berapa volt besar tegangannya. Nah, selanjutnya kita ukur lagi tegangan pada E2. Ini dia. Dan silakan dibaca berapa volt itu. Batas ukurnya masih 10 volt. Yang ditengok yang garis warna hitam ini. Nah, selanjutnya kita mulai dengan membuat rangkaiannya. Kita mulai yang pertama ini. Di sini R1 dan R2 dia terhubung seri 100 dan 150. Ini dia. Ini R1 dan ini R2. Dia terhubung seri. Nah, dari gambar ini perhatikan positif baterai. Positif baterai yang E2 nah, untuk positif E2 nanti dia terhubung ke R3. Dan R3 ini dia kakinya tidak ada satupun yang terhubung dengan R1 dan tidak ada yang terhubung dengan R2. Jadi R3 ini dipisahkan dari R1 dan R2. Berarti kita taruh R3-nya di sini misalnya. Di sini pemisahnya. Nah, kita ambil lagi kabelnya tadi. Kita mulai dari yang negatif E2. Negatif E2 dia terhubung ke R2 yang 150. Negatif E2 yang ini. Nah, ini negatif E2 dia terhubung ke kaki R150. Berarti yang ini. Nih, terhubung ke R150. Nah, selanjutnya yang positifnya, yang E2 ini dia terhubung ke R3. Ini dia positifnya. Yang ini nanti dia terhubung ke kaki R3. Pilih aja salah satu. Boleh kaki yang ini, boleh kaki yang ini. Yang ini aja kita taruh dulu. Nah, selanjutnya untuk positif E1 nanti dia terhubung ke kaki R1. Kita ambil, ini dia positif E1. Nanti dia terhubung ke kaki R1. Ini dia. Kaki R1 yang ini ya, bukan yang ini. Ini 1 dan 2 ini. Ini yang kaki R1, berarti di sini taruhnya. Nah, berarti ini tinggal yang negatif E1. Negatif E1 terhubung ke kaki R3. Berarti yang ini dia. Ini negatif E1. Nanti dia terhubungnya ke R3. Ini kaki R3 yang belum. Nah, berarti udah selesai bentuk rangkaiannya. Untuk yang gambar nomor 1. Selanjutnya kita ukur lagi tegangan pada masing-masing tahanan. Pertama kita mulai dari VR1. Yang ini dia. VR1. Di sini tempat mengukurnya dan silakan dibaca berapa besar tegangannya. Batas ukurnya masih tetap yang 10 volt. Nah, selanjutnya kita ukur tegangan pada kaki R2. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangannya. Batas ukurnya masih yang 10 volt. Nah, selanjutnya kita ukur tegangan pada kaki R3. Yang ini dia. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangannya. Batas ukurnya masih yang 10. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada titik AB. A dan B. A-nya di antara R1 dan R2 dan B-nya dari negatif R1 dengan R3. Nah, kita tengok
A-nya yang ini antara 1 dan 2, berarti yang ini 1 dan 2. Berarti yang ini dia. Nah, ini ya. Terus yang B-nya di antara negatif E1 yang terhubung dengan R3. Negatif R1 yang ini dia. Nih, negatif R1 yang terhubung dengan R3. Berarti di sini kita taruh 1. Nah, itu dia besar VAB-nya. Silakan dibaca berapa volt besar tegangannya. Batas ukurnya masih menggunakan yang 10 volt. Dan selanjutnya kita akan mengukur arus yang mengalir pada rangkaian ini. Karena dia nilai rangkaiannya bentuknya satu loop, maka nilai arusnya sama, baik di R1, R2, dan di R3. Nah, jadi cara mengukurnya terserah kita. Apakah mau kaki R1 yang kita hapus atau yang mau kita putus kakinya R2 atau kaki R3, terserah kita aja. Misalnya kita hapus yang kaki R1 ini. Dah, kita cobain ke alatnya. Ini dia, yang ini kita hapus kakinya. Dalam hal ini berarti kita copot salah satu sehingga kaki ini dengan ini dia terhapus, dia terputus. Nah, baru kita lakukan pengukuran berapa besar arusnya. Di tempat lubangnya 1, di tempat yang kita putus tadi atau yang kita hapus tadi, terus di kakinya 1 yang kita copot. Nah, sekarang baca berapa besar arus yang mengalir. Dan sekarang kita lanjutkan ke gambar yang nomor 2. Ini ada R1, R2, dan R3. R1 dan R2 dia saling terhubung. Ini R1 dan R2 dia saling terhubung. Ini dia R1 dan R2 yang saling terhubung. Nah, dari gambar ini antara R1 dan R2 yang saling terhubung itu dia nanti terhubung ke R3. Berarti ini R1 dan R2 saling terhubung ini nanti dia terhubung ke R3. Ini dia, ke tengahnya putus. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Nih, positif E1 dan positif E2 dia saling terhubung. Positif E1 dan positif E2 saling terhubung, berarti ini kabel yang positif yang warna merah ya. Nih, positif dengan yang positif dia saling terhubung. Nih. Nah, habis itu nanti positif dan positif ini nanti dia juga terhubung ke R3. Nah, berarti yang ini dia tadi. Positif dan positif ini, yang ini dia terhubung ke kaki R3. Ini dia kaki R3. Nah, habis itu perhatikan lagi ini. Negatif E1 dia terhubung ke kaki R2. Negatif E1 berarti yang ini. Dia terhubung ke kaki R2. Nah, ini dia. Ini terhubung ke kaki R2 saja. Kemudian negatif E2 dia terhubung ke kaki R1 saja. Ini negatif E2 dia terhubung ke kaki R1 saja. Berarti yang ini bukan kaki R1 ini. Ini kaki R1, 2, dan 3. Dia kaki R1 saja, berarti yang ini dia. Nah, itu dia bentuk rangkaian yang nomor 2. Selanjutnya kita ukur tegangan pada masing-masing tahanan. Kita mulai dari VR1. Ini dia VR1-nya. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangannya, batas ukurnya 10. Nah, sekarang kita lanjutkan ke VR2. Itu yang ini. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangannya, batas ukurnya masih 10. Nah, dilanjutkan ke VR3. Ini dia. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangan VR3-nya. Nah, kemudian dilanjutkan untuk mengukur tegangan VAB. Kita perhatikan gambarnya. A, B. Nah, A ini diantara positif dan positif. Berarti yang ini dia tadi. Ini dia, positif dan positif. Ini yang A. Kemudian B-nya. B-nya di tengah-tengah ini, di antara R1, 2, dan 3. Berarti yang ini dia. Nih, tengah-tengah antara R1, R2, dan R3. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangan VAB-nya.
Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengukur I pada masing-masing tahanan atau pada tiap cabang. Pertama kita ukur I pada R1. Cara mengukurnya boleh di sini kita putus atau kita hapus kaki R-nya, kemudian kita taruh miliampere. Boleh juga di sini. Ini terserah kita penentuannya karena nanti nilai arusnya sama. Begitupun untuk R2 dan R3. Nah, sekarang kita mulai pada R1. Kita putus dulu kakinya atau kita hapus salah satu kakinya. Misalnya kaki yang ini kita hapus, berarti kita buka kakinya satu. Nah, ini dia kaki yang terbuka dan ini kaki yang terbuka. Jadi kita nanti mengukurnya dari sini. Nah, kita ambil miliampere, kemudian kita ukur. Nah, kita ukur di sini dan di sini. Nah, silakan dibaca berapa besar I satunya. Nah, selanjutnya kita kembaliin R-nya ke bentuk semula. Ditaruh di sini. Kemudian kita buka lagi untuk kaki R2. Kita buka aja salah satu kakinya. Berarti di sini kita mengukur dan di sini kita mengukurnya. Kita ambil miliampernya. Nah, kita ukur di sini dan silakan baca berapa besar I2-nya. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi R-nya ke bentuk semula. Nah, kita buka untuk R3 untuk membaca I3-nya. Taruh sini satu, sini satu. Nah, silakan dibaca berapa besar I3-nya. Gambar yang sekarang kita lanjutkan ke gambar yang nomor 3. Di sini rangkaiannya ada 3 loop dan hanya ada satu sumber tegangannya yaitu E1 saja. Nah, pertama kita bikin dulu rangkaian yang R5. R5-nya 68 ohm. Nah, saya taruh di sini R5-nya. Udah, terus dari R5 ini nanti dia terhubung ke R4. R4-nya 470, berarti ini. Nah, R5 terhubung dengan R4. Terus R4 ini berarti yang ini. Dia terhubung ke kaki R2 yang 150. Ini dia. Nih, R4 terhubung dengan kaki R2 150. Kemudian R2 yang ini, berarti yang ini dia. Dia terhubung ke 100 ohm. Yang ini dia. Nih. Nah, terus kaki yang ini dia nanti kembali ke R5. Berarti ini dia. Nah, selanjutnya R3 lagi. R3 ini dia masuk di antara R1 dan R2, 100 dan 150 kaki yang ini. 100 dan 150 berarti yang ini dia. Di sini ada R3. Nah, kaki R3 yang ini dia masuk di R68 dan R470 berarti R3 ini. 3 yang ini dia masuk ke 68 dan 470 ohm berarti yang ini dia R-nya. Nah, sudah selesai rangkaiannya. Selanjutnya kita ambil yang positif lagi. Positif baterai ini dia masuk di antara 100 ohm dan 68. 100 ohm dan 68 berarti ini 100 dan ini 68. Ini yang positifnya. Kemudian yang negatifnya dia masuk ke 150 dan 470. 150 dan 470 berarti yang ini dia. Nah, selanjutnya kita ukur lagi tegangan pada masing-masing tahanan. Kita mulai dari VR1. Ini VR1. Nah, silakan baca berapa besar tegangannya. Batas ukurnya masih 10 volt. Nah, sekarang kita lanjutkan ke VR2 yang 150. Ini dia. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangannya. Batas ukurnya masih tetap yang 10. Nah, sekarang kita lanjutkan ke VR3 yang 330. Ini dia. Berapa volt tegangannya.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke VR4 470. Yang ini silakan dibaca berapa volt tegangannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke VR5 68 ohm. Ini dia. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangannya. Kemudian kita lanjutkan ke PAB. Kita perhatikan gambarnya, A-nya di positif E1. Jadi ini A, positif E1. Nah, ini dia A-nya. Kemudian B-nya di antara 330 dan 470. 330 yang ini terus ke 470, berarti yang ini dia. 370 ke 470 berarti yang ini dia. Ini dia B-nya. Nah, silakan dibaca berapa besar PAB-nya. Dan selanjutnya kita akan mengukur I pada masing-masing cabang atau pada masing-masing tahanan. Pertama kita mulai dari R1, yang kita hapus atau yang kita putus boleh terserah kaki, boleh kaki yang ini atau yang di sini. Begitupun untuk R yang lainnya. Baik, kita mulai dari R1. Yang ini kita hapus salah satu kakinya atau kita buka. Nah, saya buka kaki yang ini. Berarti kita mengukurnya di lubang ini 1 dan di sini 1. Nah, silakan dibaca berapa besar I1. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Kita ukur R2 untuk I2. Jadi kita taruh di sini 1 dan di sini 1. Nah, silakan dibaca berapa besar I2-nya. Nah, ini kita kembalikan. Selanjutnya kita ukur lagi I3 yang 330 berarti yang ini. Kita buka aja salah satu. Taruh di lubangnya 1 dan di kakinya 1. Nah, silakan dibaca berapa besar I3-nya. Ya. Nah, kita lanjutkan untuk mengukur IR4, berarti 470 ini. Kita buka salah satu kakinya dan kita ukur. Nah, silakan dibaca berapa besar I4-nya. Nah, ini kembaliin. Kemudian kita ukur I pada R5, berarti yang ini. Ini kita buka salah satu kakinya. Taruh di sini 1 di lubangnya. Dan di kaki ini 1. Nah, silakan dibaca berapa besar I5-nya. Nah, kita lanjutkan ke gambar nomor 4. Di sini juga ada 5R dan 2 buah sumber tegangan. Kita mulai dari R2 150. R2 yang ini 150. Nah, R2 ini dia nanti terhubung ke R3 68. Yang ini dia. R2 terhubung dengan R3, terus yang R3 yang ini. Jadi nanti dia terhubung ke 150 atau R5. Yang ini dia. Nih. Kemudian R5 yang ini dia terhubung ke 330. Yang ini. Nah, terhubung ke 330. Kemudian 330 yang ini dia kembali ke R2. Nah, ini dia. Selanjutnya ambil R1. R1-nya juga 330. Dia masuk ke 68 dan 150. 68 dan ini 150. Benar, berarti yang ini dia. Udah selesai bentuk rangkaiannya. Sekarang ambil yang negatif E1, berarti yang ini. Ini negatif E1. Nah, negatif E1 ini dia nanti terhubung ke R1, yang ini dia. R1 saja. Kemudian positifnya berarti yang ini. Ini positifnya. Nah, dia terhubung ke R2 dan R4, 150 dan 330. R2 berarti yang ini tadi R2 dan ini R4. Nah, ini dia. Nah, kemudian positif E2 yang ini dia
positif E2. Ini dia masuk di 150 dan 68. Dari R2 sampai R3 ini dia R2 dan R3. Nah, kemudian negatif E2 berarti yang ini. Ini negatif E2. Nah, dia nanti terhubung dari 150 dan 330, R5 dan R4. Nih, R5 dan R4. Berarti ini dia. Nah, udah. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada masing-masing tahanan. Kita mulai dari VR1 yang 330. Berarti ini dia tadi. VR1-nya. Dah, silakan dibaca berapa volt tegangannya. Batas ukurnya masih 10. Nah, kemudian dilanjutkan ke VR2 yang 150. Ini dia. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangannya. Nah, kemudian dilanjutkan ke VR3 68. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangannya. Batas ukurnya masih menggunakan yang 10. Nah, selanjutnya VR4 330, yang ini dia. Ya, silakan dibaca berapa volt tegangannya. Kemudian dilanjutkan ke VR5 yang 150. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangannya. Nah, kemudian dilanjutkan ke VAB. Perhatikan gambarnya. A ini di antara yang positif. VR2 positif E1 berarti yang ini dia. Positif E1 berarti ini A-nya. Kemudian B-nya. B-nya di antara 68 dan 150. 68 dan 150. Jadi di antara R3 dan R5. Nah, ini B-nya. Nah, silakan dibaca berapa besar VAB-nya. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan untuk mengukur arus pada masing-masing cabang atau masing-masing R. Pertama, kita ukur dulu arus pada kaki R1. Kita putus atau kita hapus salah satu kaki R-nya. Terserah kita. Begitupun untuk R yang selanjutnya. Nah, kita mulai dari I1. I1-nya, kita buka salah satu kakinya, berarti yang ini. Ini untuk I1. Nah, kita taruh di lubangnya 1 dan di kakinya 1. Nah, silakan dibaca berapa besar arus untuk I1. Nah, selanjutnya ini kita kembalikan. Kita ukur arus pada R2, berarti yang ini. Buka salah satu kakinya. Di lubangnya 1 dan di kakinya 1. Nah, silakan dibaca berapa besar arusnya. Nah, dilanjutkan ke I3. I3, R3-nya 68. Berarti yang ini I3-nya. Kita taruh di sini 1 dan di sini 1. Nah, silakan dibaca berapa besar arus untuk I3. Kemudian kita baca lagi arus untuk I4. I4-nya yang ini. Buka salah satu kakinya. Taruh di sini dan di sini. Nah, silakan dibaca berapa besar arus I4. Nah, selanjutnya kita baca lagi arus untuk R5. Berarti yang ini. Kita buka salah satu kakinya. Taruh di sini 1 dan di sini 1. Nah, silakan dibaca berapa besar arus I5. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ukur lagi arus pada I6. I6-nya ada dalam gambar ini. Ini sepanjang ini yang mengalir I6. Berarti kita buka yang positif baterai E2 atau yang negatif E2. Nah, kita buka aja yang positif E2. Positif E2 berarti yang ini. Ini positif E2 kita buka. Kemudian yang buka ini kita hubungkan. Ini ke sini dan ini ke sini. Nah, itu dia besar I6-nya. Nah, sekianlah praktikum kita tentang hukum Kirchhoff 2.